Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Syafatan. Saya dari kelompok 4. Kali ini kelompok 4 ada saya, Chris, Yayan, dan Carol akan menjelaskan program kami yang bernama Vijari. Pernahkah Bapak Ibu membayangkan bagaimana rasanya berbelanja slime atau photocard hanya melalui pesan WhatsApp tanpa tahu pasti apakah stoknya masih tersedia? Kondisi inilah yang banyak dialami penjual dan pembeli produk hobi seperti slime dan photocard K-pop. Saat ini tidak ada yang kurang rapi dan proses memakan waktu lebih lama dari seharusnya. Dari sinilah kami menghadirkan Vijari, singkatan dari Vigi Slime dan Apres JSG, dua brand yang kami satukan dalam satu platform. Sebuah ruang belanja daring yang dirancang agar proses jual beli terasa lebih mudah, lebih jelas, dan lebih menyenangkan, baik bagi pembeli maupun bagi pengelola toko. Ada 4 tujuan besar yang ingin kami capai melalui aplikasi ini. Yang pertama ada menghadirkan pengalaman belanja yang mudah bagi pelanggan, memberi admin satu dashboard untuk mengelola semuanya, produk, pesanan, pelanggan, hingga keuangan, mengotomatisasikan perhitungan harga dan biaya pengiriman agar lebih akurat, serta menghadirkan notifikasi otomatis sehingga tidak ada lagi pesanan yang terlewat. Namun, sebelum sebuah ide dapat diwujudkan, ada satu langkah penting yang tidak boleh dilewatkan. Memahami betul-betul apa yang sebenarnya dibutuhkan dari sisi pengguna. Sistem harus mampu menemukan produk, mendapatkan keranjang, memproses checkout, dan menampilkan status pesanan. Dari sisi admin, sistem harus memproses login, mengelola produk, mengelola transaksi, dan mengelola pesanan yang masuk. Selain fitur, kualitas sistem pun menjadi perhatian utama kami. Tampilan yang ramah dan mudah dipahami dengan warna pink, toska, dan kuning yang menggambarkan semangat ceria target pengguna. Kami, keamanan data dan terjaga melalui platform statement, tampilan yang tetap nyaman dilihat baik di layar desktop maupun ponsel. Dan ada satu hal kecil yang ternyata sangat berarti, keranjang belanja yang tidak pernah hilang meski pengguna berpindah-pindah halaman. Setelah kebutuhan ini kami paham dengan jelas, kini saatnya melihat bagaimana semua itu dirancang menjadi sebuah sistem yang utuh. Sebelum satu boros kode pun ditulis, sebuah sistem yang baik selalu dimulai dari satu pertanyaan sederhana: siapa yang akan menggunakannya dan apa yang bisa mereka lakukan? Jawabannya tergambar dalam use case diagram berikut ini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rohan Khoiri Muntaha dengan NIM 246152005. Nah, untuk bagian saya kali ini saya akan membahas IRD dari sistem VIJS ini. Nah, yaitu bagaimana database ini dirancang, mulai dari tabel apa saja yang ada sampai bagaimana hubungan antar tabel ini bekerja. Nah, untuk yang pertama saya akan membahas bagian inti transaksi. Jadi di sini customer menyimpan data pembeli, nama, nomor HP dengan tipe unik, email, alamat lengkap, sampai provinsi. Lalu ada total order, total belanja, dan status aktif. Nah, jadi customer ini memiliki hubungan one to many dengan tabel yang terhubung yaitu ke order, wishlist, dan review. Nah, di sini lanjut ke tabel order, mencatat transaksi yaitu nomor order, alamat pengiriman, metode bayar, dan status mulai pending sampai cancel. Nah, order sini memiliki hubungan ke customer dan orders item. Lalu kita lanjut ke orders item, yaitu menyimpan detail isi setiap order. Nah, seperti nama produk, harga, kuantitas, dan subtotal. Jadi orders item ini terhubung ke orders dan produk. Nah, di sini kita lanjut ke bagian tabel produk. Nah, tabel produk ini menyimpan nama, slot unik, harga, stok, deskripsi, rating, jumlah terjual, dan status produk seperti bestseller dan limited. Nah, untuk tabel produk ini terhubung langsung ke kategoris, orders item, wishlist, dan review. Nah, di sini tabel kategoris menyimpan nama dan tipe kategori seperti slime atau photocard. Nah, untuk tabel kategoris ini terhubung langsung ke tabel produk. Lalu kita di sini lanjut ke bagian fitur-fitur pendukungnya seperti kupon. Di sini kupon menyimpan data kode diskon, kode unik, tipe diskon berupa persentase atau nominal tetap. Lalu di sini ada nilai diskon, minimal pembelian, maksimal potongan, batas pemakaian total, batas pemakaian per user, dan tanggal masa berlakunya.
Nah, tabel ini berdiri sendiri tanpa dipakai saat proses checkout itu di orders. Nah, lanjut ke tabel transaksi. Transaksi di sini mencatat semua arus uang toko baik pemasukan maupun pengeluaran. Jadi tabel ini terpisah dari order. Di dalamnya itu ada nomor transaksi, tipe income atau expense. Lalu ada kategori, jumlah uang, metode bayar dan tanggal transaksi. Nah, untuk tabel transaksi ini terhubung langsung secara referensi ke orders. Soalnya tiap kali ada orders yang dibayar, otomatis tercatat juga di sini sebagai income-nya. Nah, lanjut kita ke bagian shipping rate. Di sini tuh menyimpan tarif ongkos kirim per kota. Jadi mencangkup nama kota provinsi, kode pos atau rate dasar. Dan rate tambahan per kilogram lewat kurir JNE. Nah, tabel ini dipakai sistem buat hitung ongkir otomatis waktu customer checkout di orders. Nah, lalu kita ke bagian tabel notifikasi. Di sini notifikasi menyimpan notifikasi yang dikirim ke admin atau ke customernya, seperti judul, pesan, tipe notif mulai dari order, payment, stok, sistem sampai promo, dan tingkat prioritas dari low sampai urgent. Nah, di tabel ini berdiri sendiri sebagai sistem peringatan, biasanya dipicu kejadian di orders atau produk. Lalu di sini lanjut ke tabel review menyimpan ulasan dari customer. Nah, terhadap produk yang sudah dibeli. Di sini ada rating bintang, judul, komentar, foto, status verifikasi, dan balasan dari admin lewat kolom admin response. Lalu untuk tabel ini terhubung langsung ke orders, customer, dan produk. Lalu kita lihat di sini ada tabel wishlist menyimpan produk favorit yang disimpan oleh customer. Termasuk juga untuk buat para pengunjung yang belum login lewat session ID. Untuk tabel wishlist ini terhubung langsung ke customer dan produk. Lalu ada tabel admin. Di sini tabel admin menyimpan akun pengolah sistem, username, password, nama, dan role yang dibagi menjadi 3 tingkatan. Jadi ada 3, yaitu admin super, super admin, admin, dan staff. Lalu di sini tabel ini berdiri sendiri sebagai kontrol penuh dari keseluruhan sistem yang ada. Lalu kita di sini ada activity logs. Nah, activity logs ini mencatat jejak aktivitas siapa saja yang di sistem, baik dari admin, customer, maupun sistem itu sendiri. Nah, isinya itu ada apa saja yang dilakukan, di mana tabel itu, kapan, dan dari alamat IP berapa. Jadi fungsinya tuh buat keperluan audit dan keamanan. Lalu di sini ada setting tabel terakhir kita, yaitu menyimpan konfigurasi dasar toko seperti nomor WhatsApp, link Instagram, nama dan nomor rekening bank. Lalu sampai tarif ongkir default. Tabel ini jadi pusat pengaturan yang dipakai di berbagai halaman. Jadi semua tabel ini mempunyai peran masing-masing yang terbentuk untuk membentuk sistem yang lengkap dari transaksi customer sampai pengolahan adminnya. Jadi itu penjelasan dari saya mengenai bagian IRD VJS ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christian Yudhistira dengan NIM 246151034. Nah, jika sebelumnya rekan saya Yayan sudah menjelaskan bagaimana alur kerja aplikasi ini berjalan secara dinamis, sekarang mari kita masuk lebih dalam untuk melihat apa yang menopang alur kerja aplikasi ini dari balik layar. Cekidot. Terima kasih kepada rekan saya Yayan yang sudah membantu memahami fondasi data tersebut. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke bagaimana proses dalam sistem ini berjalan langkah demi langkah. Nah, untuk itu, seperti gambar di sini yang sudah kami buat, kami membuat adanya activity diagram yang menggambarkan 3 peran yang bekerja secara bersamaan, yaitu yang pertama ada pengguna, yang kedua ada admin, dan yang ketiga ada sistem. Yang pertama, alur dimulai ketika pengguna melihat menu produk dan kemudian memutuskan untuk memesan.
Dan dalam hitungan detik, pesanan tersebut langsung muncul pada sisi admin sebagai pesanan baru. Dan pada tahap ini, sistem menghitung total harga secara otomatis tanpa memerlukan kalkulasi manual. Nah, kemudian pengguna selanjutnya melakukan pembayaran. Admin kemudian perbarui status pesanan mulai dari menunggu, diproses, hingga akhirnya selesai. Dan setiap kali status tersebut berubah, sistem akan bekerja secara otomatis mengirimkan notifikasi sehingga pengguna dapat memantau perkembangan pesanannya secara langsung. Jadi di sini sudah jelas ya teman-teman alur pemesanan online-nya untuk activity diagramnya. Dari yang pertama kita mulai melihat menu produk, kemudian memesan produk, kemudian pada admin dia akan melihat pesanan masuk dan sistem akan menghitung total harga secara otomatis. Kemudian saat pengguna melakukan pembayaran, maka admin akan mengubah status pesanan dari menunggu, diproses, hingga selesai. Kemudian sistem akan mengirimkan notifikasi status pemesanan dan pengguna juga bisa melihat status pesanan tersebut secara langsung. Nah, demikian penjelasan dari activity diagram, yaitu alur yang menjadi inti dari sistem Figeri. Selanjutnya, kita akan menyelam lebih dalam bagaimana alur ini terjemahkan menjadi sebuah tampilan yang nyata. Nah, setelah memahami struktur data yang menopang sistem ini, selanjutnya kita akan masuk ke rancangan tampilan dilihat langsung oleh pengguna atau wireframe. Kami terlebih dahulu menyusun rancangan ini sebanyak 16 halaman wireframe dan terdiri dari 9 halaman untuk pengguna. Di sini kita hitung ada 9 halaman untuk pengguna dan 7 halaman di sini untuk admin. Kemudian sebagai contoh, pada halaman beranda terdapat section dengan 2 kartu kategori besar, yaitu untuk slime collection dan photocard K-pop. Kemudian di sini ada grid untuk produk baru. Ada di sini produk baru contohnya ada clear slime, Blackpink Journey Paint Mate, Coco Milky and Melon Slime, dan N-J Official PC. Kemudian di sini juga ada footer yang memuat kontak toko. Jadi begitu teman-teman. Pada halaman semua produk, kami merancang filter bar untuk memudahkan pengguna dalam menyaring katalog. Filter ini terdiri atas chip kategori seperti slime, photocard, BTS, Blackpink, N-Hypen, yang dilengkapi pula dengan drop-down untuk mengurutkan produk berdasarkan harga atau rating di sini. Dan seluruh produk ditampilkan dalam grid 3 kolom, yaitu dengan setiap kartu yang menampilkan gambar. Di sini ada gambarnya dengan badge kategori, harga, rating. Di sini ada harga dan ratingnya, serta tombol cepat untuk menambahkan produk ke keranjang. Nah, ini tombolnya ya teman-teman. Nah, pada halaman detail produk, kami merancang tata letak 2 kolom. Nah, di sini kalau kita mau klik detail produknya, kami merancang tata letak 2 kolom, yaitu gambar di sisi kiri dan informasi lengkap pada sisi kanan, yaitu informasi lengkap yang meliputi nama produk, harga, indikator stok yang berwarna, tabel spesifikasi, hingga kontrol tambah dan kurang jumlah pesanan. Kemudian pada halaman checkout, kami menyusun formulir dalam 3 bagian, yaitu data pemesanan, alamat pengiriman, dan metode pembayaran yang menggunakan radio button, yaitu berfungsi untuk agar pengguna tidak mengalami kebingungan pada tahap akhir pembelian. Begitu teman-teman. Nah, kemudian jika sudah selesai mengisi data pemesanannya, seperti contoh di bawah ini, alamat pengiriman dan metode pembayarannya di sini, kita akan klik buat pesanan di sini. Nah, di sini akan muncul notifikasi order sukses, yaitu pesanan berhasil dibuat dengan nomor kode resinya berapa, dengan namanya di sini contoh ada Zidane, dengan produk di sini contoh ada clear slime dan N-Hypen JPC, dengan total sebanyak Rp455.000, dengan pembayaran, metode pembayarannya dengan e-wallet, dan statusnya menunggu pembayaran. Kemudian sudah selesai,
Kemudian setelah selesai, maka kita bisa kembali lagi ke beranda. Dengan klik kembali ke beranda, maka kita akan kembali ke beranda. Begitu teman-teman. Nah, sekarang kita akan langsung lanjut ke sisi admin. Halaman dashboard admin dirancang dengan sidebar pada sisi kiri yang berisi menu navigasi, area utama yang menampilkan 4 kartu statistik, yaitu di sini ada total pendapatan, total pesanan, produk aktif, dan total pelanggan yang dilengkapi dengan tabel pesanan terbaru agar admin dapat memantau aktivitas toko secara tepat. Dan juga di sini juga ada navigasi pesanan untuk mengelola pesanan, navigasi produk untuk mengelola produk, navigasi pelanggan untuk mengelola pelanggan, dan navigasi transaksi di sini untuk mengelola transaksi. Sebagai contoh di sini ada pengelola transaksi dengan total diterima sebanyak Rp860.000 dan dengan menunggu bayaran yang tadi kita sudah coba berjumlah Rp455.000. Dan dengan di sini kita juga bisa melihat metode pembayaran dua pelanggan ini, yaitu dengan e-wallet. Jadi teman-teman. Nah, di sini juga ada notifikasi, menambahkan fitur notifikasi untuk melihat ordernya sudah masuk atau belum dan pembayaran sudah diterima atau belum. Begitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan melihat beberapa fungsi penting yang bekerja di balik layar. Fungsi pertama adalah fungsi add to cart yang ada di sini, yaitu sebelum produk masuk ke keranjang, fungsi ini akan memeriksa terlebih dahulu ke dalam database, yaitu apakah produk masih aktif dan apakah stoknya masih tercukupi sesuai jumlah yang diminta. Apabila tidak terpenuhi, produk tidak akan dapat ditambahkan. Nah, mekanisme ini menjadi lapisan pelindung sederhana, namun penting agar tidak terjadi pesanan yang melebihi stok tersedia. Begitu teman-teman. Sekarang kita akan lanjut ke fungsi kedua, yaitu fungsi calculate shipping. Fungsi ini menyimpan daftar tarif pengiriman untuk 14 kota tujuan, yaitu mulai dari Samarinda dengan tarif yang paling terjangkau hingga kota-kota luar pulau dengan tarif yang menyesuaikan jaraknya. Dengan memilih kota tujuan pada saat checkout, biaya pengiriman akan ditampilkan secara otomatis tanpa perlu dihitung secara manual. Jadi di sini teman-teman sudah ada kotanya sekaligus dengan ongkos pengiriman teman-teman. Contoh di sini Samarinda dengan ongkos kirim 10.000 dan Balikpapan dengan ongkos kirim 25.000, dan di sini juga ada ongkos kirim yang paling mahal yaitu Batam sekitar 90.000. Begitu teman-teman. Nah, fungsi yang ketiga adalah fungsi generate order number, yaitu setiap kali pesanan baru dimuat, fungsi ini akan menyusun nomor unik secara otomatis dengan format VJS, diikuti tanggal pemesanan dan 3 digit angka acak. Dengan demikian, setiap pemesanan memiliki identitas yang jelas dan tidak akan tertukar satu sama lain. Begitu teman-teman. Nah, kemudian kita akan langsung masuk ke fungsi record transaksi. Nah, fungsi ini bekerja secara otomatis setiap kali terjadi transaksi, dengan mencatat jenis transaksi, kategori, jumlah nominal, hingga nomor transaksi unik yang berformat TRX, yang kemudian disimpan langsung ke dalam rekapitulasi keuangan toko. Dengan demikian, admin tidak perlu lagi membuat catatan keuangan secara terpisah karena seluruh data tercatat secara otomatis bersamaan dengan setiap transaksi yang berlangsung. Jadi di sini admin tidak perlu lagi bikin catatan manual teman-teman. Jadi kita bisa langsung otomatis dengan fungsi record transaksi ini. Begitu teman-teman. Nah, kemudian kita akan langsung lanjut ke kode penggunaan MySQL Prepare. Nah, salah satu fungsi yang tidak kalah penting, yaitu salah satunya ialah fungsi prepare statement, yang termasuk yaitu salah satunya ada MySQL prepare dan MySQL stmt bin param. Fungsi tersebut dibangun di atas prepare statement, yaitu setiap data yang masuk ke database melalui parameter yang telah diamankan, bukan digabungkan secara langsung sebagai teks, sehingga sistem ini terlindung dari celah keamanan seperti SQL injection. Begitu teman-teman. Nah, demikian penjelasan bagaimana aplikasi ini berjalan di belakang layar.
Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke demonstrasinya teman-teman. Kalian masih penasaran nggak sih? Nah, kalau masih penasaran, jangan lupa stay tune ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan use case diagramnya. Di sini kita mulai dari sisi usernya dulu. User itu bisa mengakses tiga hal, yaitu mereka bisa melihat produk. Jadi sebelum beli apapun, pengguna bisa browse dulu produk apa aja yang tersedia di toko. Nah, kedua, kalau udah nemuin produk yang mau dibeli, pengguna bisa langsung membuat pesanan. Dan ketiga, setelah pesanan dibuat, pengguna juga bisa melihat status pesanannya. Apakah masih pending, lagi diproses, atau udah selesai. Nah, selanjutnya admin. Di sini admin punya akses yang lebih luas dibandingkan user. Yang pertama, admin itu harus login dulu sebelum mengakses apapun. Jadi ini tuh untuk memastikan keamanan data sistem. Nah, setelah masuk, admin bisa menambah produk baru ke dalam toko. Nah, di sini juga admin bisa mencatat transaksi yang terjadi di sistem. Dan sama seperti user, admin juga bisa melihat pesanan yang masuk. Ini juga admin bisa mengupdate status pesanannya. Oke, baik. Jadi di sini kita akan mulai dari sudut pandang pengguna dulu. Nah, pada halaman beranda Vijari ini, user akan disambut dengan dua kategori, yaitu Vigi Slime dan Upper Pages, beserta produk-produk yang tersedia. Nah, pada halaman produk, pengguna bisa memfilter produk yang ingin dicari. Contohnya di sini saya akan mencari photocard. Di sini kita klik Upper Pages karena Upper Pages yang menyediakan photocard collection. Di sini saya mau masukin ke keranjang photocardnya Giant-Hypen. Nah, setelah kita menambahkan produk ke dalam keranjang belanja, tampilan layarnya akan otomatis ke keranjang belanja. Di sini langsung ada stroke online-nya. Jadi di sini ada item photocard-nya 1, item slime-nya 0, dan total belanjanya 400.000. Di sini saya langsung check out aja. Nah, pengguna diminta untuk memasukkan biodatanya agar memudahkan admin juga untuk melakukan pengiriman. Jadi saya langsung masukin nama saya aja, Caroline, nomornya, dan emailnya. Lalu saya akan melakukan pembayaran melalui e-wallet. Di sini ada pemilihan e-wallet. Saya mau melalui GoPay. Oke, kita langsung klik bayar sekarang. Dan pesanan akan diterima. Di sini bakalan langsung muncul nomor pesanannya dan pesan untuk konfirmasi ke admin. Di sini saya akan menjelaskan dari sisi admin. Di sini untuk admin itu kita harus melakukan login terlebih dahulu dengan memasukkan username dan password. Nah, setelah itu pada dashboard admin akan menampilkan total pesanan, total pendapatan, produk aktif, dan total pelanggan. Di sini juga ada tambah produk, tambah transaksi, pesanan yang sedang menunggu, dan pengaturan. Di sini juga ada tampilan pesanan yang terbaru ya. Jadi admin tuh nggak perlu input manual gitu. Jadi admin nggak perlu repot-repot. Untuk status sendiri, admin bisa update dari sini, mulai dari pending, diproses, sampai selesai. Setelah itu,
Kami juga melakukan pengujian dengan 7 skenario black box testing, mulai dari menambah produk ke keranjang sampai mengubah status pesanan. Nah, baik, di sini saya akan mulai dari 3.1, yaitu pengujian form login admin. Di sini tujuannya itu untuk memastikan hanya admin yang memiliki username dan password benar yang bisa masuk ke halaman dashboard admin. Di sini skenario uji 1 yaitu login dengan data benar dengan menginput username admin, passwordnya admin 123, dan hasil yang diharapkan adalah berhasil masuk ke halaman dashboard admin. Oke, kita udah coba dan berhasil ya. Di sini lanjut ke skenario 2, login dengan password salah dengan menginput username admin, passwordnya salah 123. Hasil yang diharapkan adalah gagal login, muncul pesan username or password is incorrect. Oke, kita sudah coba dan berhasil ya. Selanjutnya untuk skenario uji 3, di sini ada login tanpa mengisi form dengan menginput username kosong, password kosong. Hasil yang diharapkan adalah sistem menolak, muncul peringatan username and password are required. Oke, lanjut ke skenario uji keempat, login dengan username yang tidak terdaftar dengan menginput data username haloguas, password apapun, dan hasil yang diharapkan adalah gagal login dan muncul notifikasi error. Lanjut ke 3.2, pengujian manajemen menu admin. Tujuannya adalah memastikan admin dapat menambah dan mengedit produk, serta sistem mampu menolak input yang tidak valid seperti format file foto yang salah atau harga yang tidak masuk akal. Oke, masuk ke skenario uji 1, yaitu tambah produk baru dengan data lengkap dan valid dengan menginput nama slime butterpink, harganya 250.000 dengan stok 50. Hasil yang diharapkan adalah produk baru berhasil ditambahkan dan tampil di daftar produk. Dan berhasil ya. Dan untuk skenario uji 2, tambah produk tanpa mengisi nama dengan menginput nama kosong, harganya 250 dengan stok 10. Hasil yang diharapkan adalah sistem menolak form tidak bisa disubmit karena field nama wajib diisi. Lanjut ke skenario uji 3, upload foto dengan format bukan gambar. Di sini kita disuruh menginput foto dengan format PDF. Dan hasil yang diharapkan adalah upload gagal, sistem menolak file yang bukan format gambar. Di laptop saya sendiri ini, kalau tidak sesuai format itu tidak akan muncul. Contohnya kan tadi diminta untuk menginput dengan format PDF. Nah, di laptop saya sendiri kalau emang formatnya cuma boleh JPEG, JPG, PNG, dan lain-lain seperti itu, misalnya kayak PDF-nya nggak tersedia gitu, tapi disuruh input gitu, itu otomatis di laptop saya nggak bakalan muncul gitu format PDF yang lain gitu. Oke, selanjutnya di sini skenario uji kelima, yaitu edit produk yang sudah ada. Input datanya adalah ubah harga dari 250.000 menjadi 300.000. Hasil yang diharapkan adalah data produk berhasil diperbarui dan langsung tampil perubahan harga. Oke, lanjut kita ke 3.3, yaitu pengujian keranjang belanja dan wishlist di
website pembeli. Tujuannya untuk memastikan alur transaksi dari sisi pembeli berjalan lancar, mulai dari memilih produk hingga produk masuk ke keranjang, termasuk fitur wishlist dan proteksi checkout keranjang yang kosong. Skenario uji pertama yaitu menambah produk ke keranjang dengan menginput pilih produk slime butter dengan jumlahnya 2. Hasil yang diharapkan adalah produk masuk ke keranjang dengan total harga otomatis terhitung harga dikali 2. Oke, berhasil ya dengan harga yang terhitung otomatis dikali 2. Selanjutnya skenario uji kedua yaitu menghapus item dari keranjang belanja dengan menginput klik tombol hapus pada salah satu item di keranjang. Hasil yang diharapkan adalah item terhapus, subtotal dan total bayar berkurang otomatis. Berhasil ya. Oke, lanjut ke yang skenario uji ketiga, yaitu menambah produk ke wishlist. Dengan menginput klik ikon hati pada halaman produk, dan hasil yang diharapkan adalah produk tersimpan ke wishlist dan ikon hati berubah aktif atau berwarna. Berhasil ya. Selanjutnya skenario uji yang keempat yaitu checkout dengan keranjang kosong. Dengan menginput data langsung akses halaman checkout tanpa isi keranjang. Hasil yang diharapkan adalah sistem otomatis redirect dan muncul notifikasi keranjang kosong. Kita lanjut ke 3.4, pengujian pembayaran dan checkout di website pembeli. Tujuannya adalah untuk memastikan proses checkout berjalan benar, termasuk validasi form, perhitungan ongkir otomatis berdasarkan kota, gratis ongkir jika memenuhi syarat, dan berbagai pilihan metode pembayaran berfungsi dengan baik. Skenario uji pertama yaitu checkout dengan semua data lengkap dan bayar transfer dengan pembayaran BCA dengan menginput nama, nomor HP, alamat lengkap, metode transfernya BCA, kotanya Samarinda. Hasil yang diharapkan adalah pesanan berhasil dibuat, ongkir otomatis 10.000 di Samarinda. Skenario uji yang kedua adalah checkout dengan metode pembayaran dana dengan menginput nama, nomor HP, alamat, metode pembayarannya melalui dana. Hasil yang diharapkan adalah pesanan berhasil dibuat dengan metode pembayaran e-wallet dana. Selanjutnya ke skenario uji ketiga, checkout tanpa mengisi nama, dengan menginput nama kosong, data lain lengkap. Hasil yang diharapkan adalah sistem menolak muncul pesanan nama wajib diisi. Lanjut ke skenario uji keempat, cek perhitungan ongkir otomatis beda kota dengan menginput kota Jakarta. Hasil yang diharapkan adalah ongkir otomatis berubah menjadi
25.000 sesuai kota yang dipilih. Lanjut ke skenario uji yang kelima, check out dengan total belanja di atas 100.000. Input datanya total belanja 120.000, kotanya Balikpapan. Hasil yang diharapkan adalah ongkir gratis Rp0 karena memenuhi syarat gratis ongkir. Lanjut ke 3.5, pengujian manajemen status pesanan admin. Tujuannya adalah memastikan admin dapat mengubah status pesanan secara berurutan dari pending, diproses, dikirim, selesai, dan setiap perubahan status tercatat dengan benar di sistem termasuk pencatatan waktu otomatis. Skenario uji pertama yaitu konfirmasi pesanan baru dengan menginput admin klik tombol ubah status ke diproses pada pesanan pending. Hasil yang diharapkan adalah status pesanan berubah dari pending menjadi diproses. Skenario uji kedua yaitu update pesanan ke status dikirim. Dengan menginput admin klik ubah status ke sipet pada pesanan yang diproses. Hasil yang diharapkan adalah status berubah menjadi dikirim, kolom sipet otomatis tercatat waktunya. Skenario uji ketiga menyelesaikan pesanan. Menginput admin klik ubah status ke completed pada pesanan yang dikirim. Hasil yang diharapkan adalah status menjadi selesai, data tercatat di laporan penjualan. Skenario uji keempat adalah update status pembayaran ke lunas. Dengan menginput admin klik ubah payment status ke paid. Hasil yang diharapkan adalah status pembayaran berubah menjadi lunas, kolom paid tercatat. Semua yang udah saya jelasin tadi, Vijari itu punya beberapa kelebihan. Semuanya itu berjalan otomatis, datanya dikelola di satu tempat, dan tampilannya juga nyambung sama brandnya. Tapi kita juga nggak memungkiri kalau misalnya masih banyak yang bisa dikembangin lagi. Sekarang misalnya pembayarannya masih manual, jadi kedepannya kita pengen bikin prosesnya lebih otomatis biar pengguna nggak perlu repot konfirmasi sendiri. Selain itu kita juga mau nambahin sistem akun supaya pengguna bisa login, nyimpan alamat, dan lacak riwayat belanjanya sendiri. Nah, itu dia penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.